Kausar. Itu kalau yang minum nanti dia akan haus selama-lamanya. Ya, itu nanti yang minum pertama Nabi. Nah, kemudian habis Nabi kasih kepada sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Habis Abu Bakar dikasih lagi sahabat yang kedua, Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab diberikan lagi kepada sahabat Utsman bin Affan. Setelah sahabat Utsman bin Affan diberikan lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan lagi kepada umat-umat Nabi Muhammad, termasuk mudah-mudahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang minum telaga Kausar, maka insya Allah itu telaga Rasulullah yang begitu mulia, mudah-mudahan tidak akan haus selama-lamanya. Sementara kalau nanti kita minum di surga, itu bukan karena haus, karena ingin merasakan bagaimana nikmatnya minuman yang ada di surga, bukan karena haus. Kan kalau kita kadang-kadang minum karena apa? Haus. Tapi kalau orang yang sudah minum telaga Kausar atau haud Nabi, itu insya Allah tidak akan haus selama-lamanya. Nah, sementara kalau dia minum, itu bukan berarti haus, tetapi minum karena merasakan nikmat yang Allah berikan di dalam surga. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi ya anak ini kemudian datang ke surga, lalu dilihat ya di situ orang tuanya berada di pinggir telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuskin nasa, bahkan ya ayahnya sempat memberikan air ya kepada orang lain. Ya huzul kaksa, dia ambil itu segelas. Jadi Kausar atau telaga Nabi itu nggak banyak yang diminum. Ya, satu cangkir. Ka'sun itu satu cangkir. Satu gelas diambil min yadi aliyin, dari tangannya Sayyidina Ali. Jadi ayahnya ngambil satu cangkir telaga Rasulullah yang sumbernya dari tangan Sayyidina Ali. Wa aliyun min yadi Utsman. Sementara Sayyidina Ali itu ya datang dari Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Ali dapat ya secangkir telaga ini dari Sayyidina Utsman. Wa Utsman min yadi Umar. Sementara sahabat Utsman ini dapat dari tangan Umar bin Khattab. Wa Umar min yadi Abi Bakr ini Siddiq. Sementara ya Umar itu memperolehnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakrin minka ya Rasulullah. Sementara Abu Bakar itu dapat secangkir, segelas telaga itu dari engkau yang mulia ya Rasulullah. Jadi sumbernya dari siapa? Rasulullah. Rasulullah memberikan kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar memberikan kepada sahabat ya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberikan kepada sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memberikannya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali baru memberikan kepada yang lain-lain. Termasuk ayahnya dapat tuh. Ya dikasih. Nah, ayahnya nanti ya untuk orang lain. Karena memang dia udah minum. Lebih dulu udah minum dulu. Seperti Abu Bakar udah minum, baru diberikan kepada yang lainnya. Begitu juga Umar udah minum, baru diberikan ke yang lainnya. Jadi estafet ini diberikan ya karena kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi air yang begitu istimewa ada banyak. Itu yang pertama, air yang sumbernya dari Nabi. Nabi, Pak, Ibu, Saudara, itu dulu punya mukjizat bisa mengeluarkan air dari celah-celah tangannya. Ya dari sini nih keluar. Ya. Dari jari-jari ya yang mulia Rasulullah keluar sumber air. Nah itu yang akhirnya diberikan kepada para sahabat. Sahabat pada minum. Udah minum ya ditaruh di wadah-wadah. Yang bawa ember taruh di ember. Yang bawa ceret ditaruh di ceret. Ya. Nah begitu. Udah selesai ketutup aja lagi. Itu air yang paling istimewa. Sekarang udah gak ada lagi. Ya. Saat itu aja. Ya, nah begitu. Nah ada lagi haudul Nabi, telaga Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Istimewa juga. Adanya di mana?
di sorga nanti. Siapa yang masuk ke dalam sorga, mudah-mudahan dapat merasakan minum telaga Nabi Muhammad SAW. Itu namanya haudun Nabi, ya telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi yang ketiga yang ada sampai saat ini, yaitu ma'u zam-zam, air zam-zam, yang sumbernya dulu asalnya dari usaha Sayyidatina Hajar. Jadi istri Nabi Ibrahim, setelah ditinggalkan oleh suaminya Nabi Allah Ibrahim beserta putranya Nabi Allah Ismail, yaitu di tengah padang pasir. Ya, rumah Allah di situ ada, ditinggalin, disiapkan cuma air satu ember, tapi akhirnya habis. Selesai habis, bagaimana bingung dia. Nabi Allah Ismail menangis terus. Akhirnya Siti Hajar berusaha, dilihat, dinaik di Bukit Sofa, kelihatannya ada di situ. Ternyata pas di Bukit Sofa nggak ada. Ya, dari Bukit Sofa kelihatan air ada di Bukit Marwa. Dilari ke Bukit Marwa, ternyata tidak ada. Panas saat itu. Enggak seperti Bukit Sofa Marwa sekarang. Kalau sekarang enak banget, ada AC-nya, ya, ada kipas angin, di tengah-tengah banyak air, ya, itu air zam-zam, ya. Nah begitu. Dulu enggak, batu-batu kerikil, padang pasir yang panas. Begitu Bapak Saudara. Akhirnya dilari lagi dari Marwa ke Sofa, lari lagi dari Sofa ke Marwa sampai 7 kali putaran. Itu namanya sa'i. Nabi Siti Hajar itu berusaha mencari air. Itu namanya sa'i. Sa'i kan artinya berusaha. Nah, baru Allah kasih air itu ternyata bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwa. Setelah 7 kali dari Marwa dilihat di kaki Nabi Ismail itu keluar mancur air. Makanya disebut hijir Ismail. Ya. Jadi dari situ ternyata Bapak Ibu Saudara sumbernya keluar. Wah, Siti Hajar dari Bukit Marwa berlari-lari sambil bilang Zamzami, artinya kumpul, jangan pergi kemana-mana tuh air. Akhirnya air Zamzam itu kumpul, nggak kemana-mana. Bahkan membuat satu tempat. Ya, lama-lama dalam jadi apa? Sumur. Seandainya Siti Hajar tidak bilang zamzami, maka air Zamzam itu akan mengalir dan membuat mungkin saluran air seperti sungai. Tuh, tapi karena kata Siti Hajar zamzami, akhirnya air itu kumpul. Maka air tersebut sampai sekarang disebut dengan air Zamzam. Itu air yang mulia. Ya, jadi air Zamzam itu Masya Allah, ya Bapak Ibu Saudara, air yang tak pakai masak, nggak pakai digunakan obat-obat dan lain dan sebagainya, murni langsung diminum. Itu istimewa. Jadi kalau kita lihat air Zamzam aja udah satu kemuliaan. Banyak hikmah yang Allah berikan dari air Zamzam. Tuh, ya makanya dibilang ma'u Zamzam lima syuribalah. Jadi air Zamzam itu tergantung niat orang yang minum. Kalau dijadikan buat obat, insya Allah jadi obat. Ya, itu ma'u Zamzam lima syuribalah. Itulah air yang istimewa. Ya, jadi ketika kita bicara haudun Nabi, maka tidak lepas kita bicara ada beberapa air yang begitu istimewa yang dimuliakan oleh Allah. Ya, nah ini diantaranya telaga Kausar Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian wahia, sementara ibu aksanatun haus. Wahai ayah, kamu di sorga enak bener ngasih orang lain air minum. Ya, orang lain dikasih air minum. Sementara istri kamu, ibu, itu di neraka lagi kehausan. Tuh, wahia atshana, dia lagi haus. Fa'atiha syurbatan min ma'in, maka berikanlah yaitu untuk ibu 1 gelas saja air. Jadi ini anaknya minta, udah 1 gelas ini saya bawain, saya mau ke neraka. Nah begitu, ya mau dibawain
untuk ibunya. Faqala, maka ayahnya berkata, yabnati, wahai putriku, inna walidatiki fi maudi'il bukhala, inna walidataki, sesungguhnya ibu kamu fi maudi'il bukhala, itu di tempat orang yang bakhil, wal usati, dan di tempat orang yang maksiat, wal muslimin, dan orang-orang yang penuh dosa. Jadi neraka itu ya tempat kumpul orang bakhil di situ, orang yang maksiat di situ, orang yang banyak dosa di situ juga. Makanya kalau mau reunian sama mereka tuh datang di situ tuh. Ya, bisa kumpul sama-sama. Orang bakhil ada di situ. Orang maksiat ada di situ. Orang yang penuh dosa ada di situ. Kumpul mereka. Ya. Nah, makanya kata ayahnya begitu, ibu kamu ya di tempat orang bakhil, di tempatnya orang maksiat, di tempatnya orang penuh dosa, yaitu neraka. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan ma'ahaudin nabi, air telaga Nabi alaihi salatu wassalam, alal bukhala'i, terhadap hambanya yang bakhil, wal usati, dan kepada hambanya yang maksiat, wal muslimin, dan kepada hambanya yang banyak dosa. Jadi telaga Nabi nggak boleh dikasih buat orang bakhil. Telaga Nabi Muhammad airnya nggak boleh diberikan kepada orang yang banyak maksiat atau yang banyak dosa. Dilarang. Tapi anaknya nekat, kolat. Lalu anaknya bilang, nih cerita di depan Nabi, Pak akhadtu minhu ka'san, saya ambil aja satu gelas bikapin min ma'in, yaitu dengan tangan saya tuh diraup gitu, kemudian ditaruh di gelas. Ya, li asrobaha, untuk saya berikan minum ini segelas air. Ya, pasaqaitu biha ummi, maka aku berikan itu air untuk ibuku. Nekat nih. Jadi diambil juga, direbut dari ayahnya segelas, dibawa. Ya, itu cerita kepada Nabi begitu. Saya mau kasih ibu saya. Ya, karena saya kasihan sama ibu saya kehausan. Ya, ini air seger banget kelihatannya. Ya, maka saya akan kasih minum ibu saya. Itu cerita sama Nabi begitu. Falamma syaribtu, maka tatkala aku minum, sami'tu sautan, maka aku mendengar ya sautan, satu suara, yaqulu, yang itu suaranya berkata, aibasallahu ta'ala iyadaki, Allah akan mengeplekkan tangan kamu. Tuh, jadi itu tangan jadi keplek, tangan itu nggak berfungsi gara-gara dia nekat ngambil merebut ya air haudun Nabi, telaga Nabi yang mau diberikan untuk ibunya. Itu begitu. Jitu, yang aku datang, sakaitul asyata, ya, atau aibasallahu ta'ala yadaki jiti sakaiti al asyata al bakhirata, begitu ya. Engkau datang, engkau pengen ngasih minum kepada perempuan yang maksiat, yang bakhil, min haudin Nabi alaihi salatu wassalam, dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Itu begitu ya. Jadi ceritanya sampai situ tuh ya. Dalam mimpinya, dalam tidurnya, pas banget saya ambil segelas ya telaga Nabi, tujuannya saya mau kasih minum ibu saya, lalu ada suara, ya nggak boleh kamu ya memberikan telaga Kausar kepada orang yang maksiat dan orang yang bakhil. Nah, pada saat itu pantabahtu, saya bangun. Mimpinya sampai situ. Ya, saya bangun terus kaget dia. Ya pas banget dilarang, dicegah dia, ya nanti tangan kamu keplek. Bener dibangun tuh, kaget. Pak izan yadi, ya bisa tiba-tiba tanganku tidak berfungsi. Nah, di situ, masya Allah. Cerita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada tu perempuan. Kata Nabi, adrobaki bukhlu walidataki fid dunya. Jadi kebahilan itu sudah bisa membuat mudarat kepada kamu, bahaya di dunia.
Tuh. Jadi tangannya itu ya keplek tidak berfungsi disebabkan karena ya bahayanya bakhil. Ya, itu udah terasa. Ya, itu begitu. Jadi adrobaki bukhlu walidataki fid dunya. Jadi sebab bakhil ibu kamu ya di dunia itu membuat kamu juga apa? Ya, itu menjadi mudarat. Tangan kamu jadi seperti ini. Terus dibilang lagi pakai pala hafil ukba. Maka bagaimana nanti orang yang bakhil pada saat berada di akhirat. Tuh ukba itu orangnya akhirat. Di dunia aja udah terasa tuh. Anaknya ya akhirnya menjadi korban. Tangannya tidak berfungsi. Tuh begitu. Bagaimana kalau nanti di akhirat? Summa qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha. Kemudian berkata Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Lalu Siti Aisyah bilang, innan nabi alaihi salatu wasallam qad wada'asahu ala yadihi. Ya, jadi ya, Siti Aisyah bilang begini, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam sungguh memegang tongkat di atas tangannya Nabi yang mulia. Jadi Nabi pakai tongkat. Nah, ini hadis ya, tongkat. Nabi pakai tongkat. Makanya orang yang pakai tongkat sunnah. Jadi Bapak boleh besok pada pakai tongkat. Ya. Gitu. Emang sunnah Nabi begitu. Jadi kalau seandainya ada orang pakai tongkat, berarti dia menjalankan sunnah. Iya. Saya terus terang, saya pernah tuh dibeliin tongkat, saya dikasih sama guru saya tongkat. Ya, sampai sekarang saya taruh aja tuh belum. Saya bilang guru, nih kira-kira makanya kapan? Ya kapan aja dah. Yang penting saya udah kasih. Tuh, itu tongkat mujarab itu kalau ngebuk orang sakit orang. Bener. Iya. Masya Allah. Terus saya taruh di kamar aja tuh tongkat. Ya. Tongkat. Iya bener. Nah itu jadi tongkat termasuk sunnah Nabi. Makanya UAS dulu pernah dikasih tongkat sama Habib Nobel. Ya, Habib Nobel tuh Solo. Ya, Habib Nobel tuh banyak tongkatnya. Ketika dia lagi sowan ke Habib Nobel Solo, ya nih untuk ya kamu dikasih. Kata UAS, saya belum pantas pakai tongkat katanya. Nah, tapi itu sunnah Nabi. Nah, begitu. Makanya guru-guru kita kalau yang udah sepuh-sepuh biasanya pakai tongkat tuh. Tapi kalau Ustaz Baihaqi jangan dulu. Ya. Ya, pakai tongkat. Ya. Tapi itu memang sunnah. Nah, seperti itu. Ya, jadi Nabi pakai tongkat. Ya, jadi Nabi punya tongkat. Nah, begitu. Makanya kalau ada orang bertongkat, itu berarti adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Ya. Jadi ya tongkatnya dipegang di tangan Rasul yang mulia. Faqala, lalu Nabi bilang begini, Ilahi, wahai Tuhanku, birru'yallati hakat anha, cerita yang udah diceritakan tuh orang perempuan kepada saya. Kemudian amat tongkatnya begini, kepada tangan perempuan itu, antas luha iyadaha, ya, mudah-mudahan kau sembuhkan tangannya. Tuh. Jadi pakai tongkatnya doang tuh. Ya, tongkat dipegang oleh Nabi, kemudian ditunjukkan ya ke tangan itu perempuan. Ya Allah, dengan cerita yang udah disampaikan kepada saya, mohon sembuhkan tangannya ini. Fasoluhat yaduha alal makani, maka di tempat itu juga tangannya udah sembuh. Nabi ya tuh begitu. Jadi kalau dengan pakai tongkat itu kagak musyrik. Ya, Nabi begitu, di tongkatnya ditunjukkan ke tangannya, ya di doa, ya Allah, ya dengan cerita dari ini orang perempuan, tolong sembuhkan tangan orang ini seperti sedia kala. Lalu sembuh saat itu juga. Ya, jadi enggak keplek lagi, udah sama aja, kembali bisa ya digunakan seperti tangan kirinya, ya sama aja. Ya, itu begitu mulianya Rasulullah sehingga doa-doa yang disampaikan itu dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di situ juga Bapak Ibu sembuh. Fasaluhat yaduha alal makan. Ya, jadi di tangannya itu ya kembali sehat di tempat tersebut. Pasarat kama kanat. Pasarat kama kanat. Maka jadilah ya tangan itu sama seperti sedia kala. Sembuh 100%. Ya, itu ya dengan ya apa kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita boleh tuh yang namanya berdoa dengan wasilah. Itu kan tadi wasilah namanya. Ya Allah, dengan sebab cerita yang disampaikan oleh ini orang perempuan, ya itu kan ceritanya bagus, ada niat baik sama ibunya. Ya sebagai orang anak, ya ayahnya di sorga, masa ibunya di neraka, ada rasa kasihan. Saya pengen bantu ibu saya bagaimanapun caranya. Itu kan ada niat baik. Nah, itu cerita begitu termasuk kebaikan. Ya, makanya dibilang, ya dengan cerita yang disampaikan oleh orang perempuan ini, ya sembuhkanlah tangannya. Ya Allah, sembuh saat itu seperti sedia kala. Selesai Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan dengan al-hadisus saniyah asyara. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita baca doa, ada satu maklumat ya bahwa Pondok Pesantren At-Thahri Al-Muflihun di Anyer sudah membuat kepanitiaan yang namanya pengurus pengajian bulanan. Pengurus pengajian bulanan di antaranya yaitu pengurusnya Bapak Muhammad Isa bin Haji Komarudin, ya Bang Ica, ya di antara pengurusnya. Nah, ini programnya. Jadi Pondok Pesantren At-Thahri Al-Muflihun di Anyer itu ada program ya membuat pengajian bulanan. Ya, jadi setiap bulan di hari Sabtu minggu pertama. Di hari Sabtu minggu pertama. Yaitu insya Allah nanti jatuhnya tidak di bulan Juni ya, tapi di bulan Juli nanti mulainya. Jadi pengajian perdana bulanan yaitu di bulan Juli tanggal 2 hari Sabtu. Tanggal 2 hari Sabtu. Nah untuk itu ya kami atas nama yaitu panitia pengurus pengajian bulanan Pondok Pesantren At-Thahri Al-Muflihun di Anyer itu mengundang kepada segenap masjid dan musholah yang tergabung dalam ya pengajian yang saya pimpin untuk sama-sama berpartisipasi ikut serta dalam pengajian tersebut setiap 1 bulan 1 kali. Ya, jadi nanti ini Mushola Darul Masjito, Bapak Ustaz Bayi Hakim Mustafa beserta jajarannya jamaah semuanya ya diharapkan bisa meluangkan waktu setiap bulan 1 kali ke Anyer. Ngapain? Ngaji. Ya, kita ngaji di sana, berangkat lah jam 7 pagi lah hari Sabtu. Habis makan nasi goreng lah, ya nasi uduk, kita berangkat ke Anyer sampai setengah 10 dah mudah-mudahan. Sebab udah kagak macet lagi sekarang. Ya, jadi udah normal kembali, setengah 10 udah sampai, nanti kita langsung pengajian. Pengajiannya diawali dengan baca maulid, kita baca ratibul haddad, kita baca wirdul latif. Nah kemudian baru kita baca kitab, selesai baca kitab, kita tutup dengan sholat jamaah zuhur di masjid. Kemudian kita ramah tamah makan di siang hari. Ya, makan. Insya Allah ada juga air kelapa muda. Ya, itu langsung dari pohonnya. Ya, asli. Nah, begitu. Jadi ini namanya kita rihlah jalan-jalan sambil ngaji. Ya, jadi begitu. Jadi mohon nih Bapak Ibu Saudara, ya ibu-ibunya kalau mau juga boleh, nggak apa-apa. Ya ditungguin. Ya nanti makan sayur asem di sana ibu.
Nah, begitu. Jadi Bapak, Ibu minimal pokoknya 1 mobil. Itu minimal, nggak boleh enggak. Ya, pokoknya ada utusan 1 mobil. 2 mobil boleh enggak? Boleh. 3 mobil boleh juga. Apalagi di sini rata-rata udah banyak punya mobil. Nah, tolong supaya tuh mobilnya jadi nilai akhirat. Kita punya ya mobil Pak, kita gunakan buat ngaji setiap bulan ke pondok pesantren. Mudah-mudahan jadi akhirat. Jadi nanti kagak ditanya, nggak dihisab. Oh, enak nggak? Enak. Begitu caranya. Tapi kalau tuh mobil dikandangin aja, ya kagak dipakai-pakai, ntar jadi dihisab ya. Itu. Jadi hisaban sadida ntar. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi kalau suka digunakan ke pondok, ya ntar jadi barang akhirat sehingga nggak ditanya. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak, Ibu, Saudara ya bisa nanti setiap bulan. Tapi bulan pertama dulu tanggal 2 Juli itu lingkarin ya. Itu yang namanya kalender dilingkarin tanggal 2 Juli ya. Jangan ke puncak ya. Tapi kemana? Ke Anyer. Ya, ngapain? Ngaji. Tuh, ke Anyer ngaji. Ya, seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan nih ya Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya. Kemudian karena memang kita di sana perlu biaya, ya kita makan ya untuk sama-samalah kita niatkan hadiah ya untuk sama-sama ada biayanya. Biayanya per mushola atau per masjid setiap bulannya minimal 300.000 rupiah. 300.000 itu minimal. Mau banyakin ya nggak apa-apa boleh. Terserah. Tapi minimal 300.000 untuk apa? Untuk ya nanti digunakan dimanfaatkan buat ya kita ya ramah tamah di sana. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu dikasih sehat semuanya ya. Ya jadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan ditandain tuh waktu nanti tanggal 2 Juli sehingga bisa ya langsung. Nggak usah nunggu-nunggu, langsung aja ke Anyer. Nanti saya ya nunggunya di Anyer langsung. Ya begitu. Jadi nanti sampai di Anyer 9:30 mudah-mudahan udah sampai. Sehingga ya kita bisa ngaji sampai zuhur. Zuhur santai. Nah itu silahkan mau santai-santai dulu boleh. Nanti mau langsung pulang juga boleh. Mau mampir ke pantai boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, amin. Ya mudah-mudahan bisa semuanya. Pokoknya tiap bulan jangan di dapur mulu Bu. Ya sekali-kali jangan di dapur mulu. Pokoknya tanggal 2 ya bulan Juli ke Anyer. Nah begitu. Ngapain? Ngaji. Ya ngaji. Niatnya baik ngaji. Ya begitu. Mudah-mudahan Allah catat sebagai ibadah buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah luaskan rezeki kita. Begitu ya Ustaz Baihaqi ya. Ya mudah-mudahan nanti ya ke masjid ya ini juga Nurul Yakin. Saya mau ajak. Tapi pengurusnya ya sama juga. Ya, udah makanya gabungan aja, gabungan. Ya, Masjid Nurul Yakin ya dengan Mushola Darul Masyitoh sama semuanya. Sebab rata-rata juga jamaah Masjid Nurul Yakin, jamaah juga Masjid Darul Masyitoh. Mungkin nggak ada, nanti diajak aja, dikasih tahu. Ya, yang kebetulan hari ini nggak hadir, dikasih tahu. Jadi setiap ya minggu hari Sabtu minggu pertama. Ya, untuk perdananya ya hari Sabtu tanggal 2. Ya, mudah-mudahan kita dikasih panjang umur sehat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahdim bisolihati a'malana
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.